Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 5A dan juga kelas 5B. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran PJJ PAI hari ini. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu tatap muka walaupun dalam video pembelajaran karena pada sebelumnya Ibu hanya memperkenalkan diri sebagai guru PAI untuk kelas 5A dan 5B melalui chat WhatsApp. Tapi hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu melalui video pembelajaran kali ini. Baik, hari ini kita akan belajar PAI mengenal Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bab 8 di buku paket teman-teman. Ya, karena sebelumnya teman-teman sudah membaca, pasti teman-teman sudah sedikit memahami tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Akan tetapi sebelum kita lanjut untuk pembelajaran, Ibu ingin memastikan dulu teman-teman pasti sudah pada berdoa kan ya? Nah, kalau yang belum, Ibu beri kesempatan untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Kita akan mulai pembelajaran PJJ PAI hari ini mengenal Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu akan membagikan materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, sudah bisa dilihat oleh teman-teman semua ya di layar video HP-nya masing-masing. Nah, kita akan membahas tentang tadi yang sudah Ibu sebutkan, mari mengenal Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mengetahui atau mengenal apa sih itu Rasul, kita akan membedakan terlebih dahulu. Membedakan antara Nabi dan Rasul. Karena ada orang yang menyebutkan Nabi dan Rasul itu sama. Tapi sebetulnya tidak. Ya, Ibu akan menjelaskan perbedaannya terlebih dahulu. Nabi. Nah, Nabi adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul, secara bahasa, Rasul itu berarti utusan, ya. Dan menurut istilah atau secara istilah bisa kita jelaskan kalau Rasul itu adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendapatkan wahyu untuk dirinya kemudian diperintahkan untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi di sini sudah terlihat perbedaannya ya. Nah, kalau Nabi Nabi dan Rasul sama-sama manusia pilihan Allah, seorang laki-laki. Akan tetapi, kalau Nabi, dia diberikan wahyu hanya untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul, dia diberikan wahyu juga oleh Allah, akan tetapi bukan untuk dirinya sendiri saja, tapi untuk umatnya, ya, untuk umatnya juga. Siapa umatnya? Kalau Nabi Muhammad, tentu umatnya itu adalah kita. Tapi untuk nabi-nabi dan rasul terdahulu itu diberikan kepada umatnya masing-masing. Ya, seperti itu. Bu, buktinya apa kalau Allah itu menurunkan rasul? Buktinya terdapat dalam Quran. Nanti akan Ibu sebutkan dalam Quran surat Al-An'am ayat 48. Nah, untuk lebih jelasnya, rasul itu benar, Bu, seorang manusia. Betul sekali. Rasul adalah seorang manusia. Mengapa? Karena Rasul juga hidup sama seperti manusia biasa. Mereka juga membutuhkan makan, minum. Mereka juga butuh berjalan-jalan. Ya, walaupun sekarang kita itu masih corona harus tetap diam di rumah. Ya, kalau dulu kan ada Rasul, kalau kayak Nabi Muhammad itu ada namanya perjalanan Isra Mi'raj atau misalkan hijrah kemana. Nah, itu juga disebut bisa berjalan-jalan ya. Lalu Rasul juga menikah. Banyak kan Nabi dan Rasul yang memiliki istri, memiliki anak ya, karena mereka juga menikah dan mempunyai anak ya. Lalu mereka juga pernah merasakan sakit, merasa sedih, merasa senang, merasakan susahnya hidup, dan juga mereka juga tumbuh menjadi semakin tua dan akhirnya meninggal dunia. Ya, seperti itu.
Lalu, nah ini dia buktinya Allah sudah menurunkan Rasul ke muka bumi ini. Buktinya terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 48. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa munzirina. Ya. Nah, ini adalah dalil Quran yang menunjukkan atau membuktikan bahwa Allah sudah menurunkan Rasul ke muka bumi ini dan tidak kami mengutus para Rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Nah, Allah menurunkan Rasul itu dengan dua tujuan, yaitu untuk menyampaikan kabar gembira dan untuk memberikan peringatan. Peringatan kepada manusia, kabar gembira juga untuk kepada manusia. Kabar gembiranya apa, Bu? Kabar gembiranya adalah Rasul ditugaskan untuk menyampaikan janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menaati perintahnya. Perintahnya apa? Kayak sholat, puasa, beriman. Nah, itu adalah perintah Allah ya, dan lain sebagainya masih banyak. Nah, kabar gembiranya itu bagi orang yang menaati perintahnya adalah mereka akan diberi kenikmatan dan juga kesenangan di dunia maupun di akhirat kelak. Dan peringatannya bagi orang yang ingkar atau tidak mau mematuhi atau menaati semua perintah Allah dan Rasul-Nya, maka ia akan mendapatkan balasan buruk, yaitu berupa neraka jahanam. Neraka jahanam itu sangat panas ya, jangan mau teman-teman. Makanya teman-teman harus bisa menaati semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan sampai situ bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Nabi dan Rasul itu memiliki tugas juga selain untuk menyampaikan dari tujuan ayat Quran yang tadi untuk kabar gembira dan peringatan, Nabi dan Rasul itu adalah orang yang selalu patuh kepada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bu, memang Rasul tidak pernah berbuat salah. Rasul pernah berbuat salah, akan tetapi dari kesalahannya tersebut menjadi contoh untuk kita sebagai umatnya agar tidak mengulangi kesalahan beliau. Dan dosa, Bu, Rasul pernah punya dosa, pernah berdosa, akan tetapi Rasul selalu bertobat sehingga Rasul terbebas dari yang namanya dosa. Dan dijamin oleh Allah, Nabi dan Rasul akan masuk ke surga. Nah, ada 25 Nabi dan Rasul yang harus kita imani dan kita percayai. Ya, Bu, kenapa Nabi dan Rasul? Karena kalau Rasul itu sudah pasti dia Nabi, tapi kalau dia Nabi belum pasti dia itu Rasul. Ya, seperti itu. Nah, pasti teman-teman sudah hafal ya ke-25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui, karena Ibu yakin mulai dari RA atau dari TK-nya sudah pernah menyanyikan 25 Nabi dan Rasul ya. Tidak ada salahnya kalau misalkan teman-teman mau menyanyikannya kembali seperti ini. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Nah, itu harus teman-teman ingat ya, baik dinyanyikan ataupun tidak dinyanyikan, teman-teman tetap harus menghafalnya ya. Lalu, Ibu akan membahas yang selanjutnya adalah sifat-sifat wajib bagi Rasul. Sifat-sifat wajib bagi Rasul ada 4. Yang pertama adalah sidik. Lalu yang kedua adalah amanah. Yang ketiga tabligh, dan yang keempat adalah fatonah. Tolong teman-teman hafalkan keempat sifat ini dan jangan sampai tertukar. 1, kita ulang, sidik. Yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, dan yang keempat adalah fatonah. Sidik artinya
adalah benar atau jujur. Seorang Rasul pasti akan berkata jujur dan berkata benar, karena Rasul akan menyampaikan wahyu juga kepada umatnya, sehingga apa yang disampaikan oleh Allah dan akan disampaikan kepada umat Rasulnya itu benar-benar murni perkataan Allah, tidak ditambahkan atau dikurangi sedikit pun. Ya, lalu Rasul juga tidak pernah berbohong. Jika memang itu baik, kebaikan, untuk apa dia berbohong, ya. Lalu yang kedua adalah amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Rasul jika diberikan amanah, baik itu dari Allah ataupun dari sahabat atau dari orang-orang terdekatnya atau dari orang lain, dia pasti akan melaksanakannya. Kenapa? Karena Rasul itu dapat dipercaya, dia pasti akan menyampaikan semua amanah yang dia terima kepadanya. Lalu yang ketiga adalah tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Menyampaikan apa? Menyampaikan wahyu, menyampaikan kayak kabar gembira dan juga peringatan atau misalkan nasihat-nasihat, Rasul pasti akan menyampaikannya, ya. Walaupun itu akan menyakiti hati orangnya, akan tetapi demi kebaikan Rasul akan menyampaikannya dengan cara yang baik, ya, bukan dengan cara yang keras atau dengan cara membentak atau seperti yang lainnya, dengan cara yang lemah lembut dan tentunya pasti baik, bisa diterima oleh orang yang dinasehati atau orang yang akan menerima wahyu dari Allah tersebut, ya, berupa firman Allah, ya. Lalu yang keempat adalah fatonah. Fatonah artinya cerdas, pandai, dan bijaksana. Nah, cerdas, pandai, dan bijaksana di sini, kenapa seorang Rasul harus cerdas? Karena seorang Rasul itu akan menjadi contoh bagi umatnya. Dan seorang Rasul juga harus cerdas dan juga pandai untuk mengingat semua wahyu yang Allah berikan kepadanya. Kenapa harus bijaksana? Karena Rasul harus bisa mengambil keputusan ketika ada permasalahan di dalam umatnya. Pasti Rasul ditanyai untuk dimintai keputusan atau hukumnya tentang suatu kejadian, ya, seperti itu. Nah, selain ada sifat wajib bagi Rasul, Rasul juga memiliki sifat mustahil atau sifat yang tidak mungkin ada pada diri Rasul, atau kebalikan dari sifat wajib ini. Rasul tidak mungkin atau mustahil memiliki sifat dusta atau bohong, ya, karena Rasul itu tadi sudah jelas sifatnya adalah sidik, artinya benar. Kalau Rasul memiliki sifat dusta atau bohong seperti manusia biasa, maka bisa jadi kan wahyunya itu bisa Rasul tambahkan atau misalkan menjadi palsu. Makanya tidak mungkin seorang Rasul memiliki sifat dusta atau bohong, ya. Lalu Rasul juga tidak mungkin memiliki sifat mustahil atau kebalikannya dari sifat amanah, yaitu khianat atau ingkar janji, ya. Jadi kalau Rasul sudah berjanji atau Rasul sudah memiliki amanat, diberikan amanat, Rasul tidak mungkin mengkhianati atau mengingkari janji tersebut, karena sebuah amanat ini bisa berupa barang, janji, ataupun perkataan yang harus disampaikan kepada orang lain, ya, seperti itu. Nah, tadi kebalikan dari sifat sidik adalah dusta atau bohong. Kebalikan dari sifat amanat itu adalah khianat atau ingkar janji. Lalu yang selanjutnya, kebalikan dari sifat tabligh atau mustahil dari sifat tabligh adalah menyembunyikan. Nah, kalau seorang Rasul kan harusnya menyampaikan apa yang wahyu yang sudah disampaikan kepadanya kepada umatnya. Kalau Rasul menyembunyikannya, berarti tidak mungkin ada Al-Quran atau wahyu-wahyu Allah yang bisa kita terima atau kita pelajari sampai hari ini, ya. Jadi mustahil bagi seorang Rasul itu memiliki sifat menyembunyikan sesuatu, ya. Lalu yang keempat adalah sifat fatonah. Sifat fatonah ini memiliki sifat mustahilnya itu adalah bodoh atau tidak pintar, ya. Karena kalau seorang Rasul bodoh atau tidak pintar, mana mungkin Rasul bisa menyampaikan suatu keputusan atau wahyu kepada umatnya, seperti itu, ya. Nah, setelah kita mempelajari semua sifat-sifat Rasul dan juga setelah kita memahami apa itu Rasul, mari kita membiasakan diri untuk bersifat
untuk bersikap seperti sifat-sifat wajib dan rasul yang sudah kita pelajari tadi ya. Nah, yang pertama, untuk menerapkan sifat sidik dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menerapkannya dengan berbuat sesuai dengan perintah agama, baik itu dalam ucapan kita dan tutur kata kita harus baik dan benar sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya, dan perilaku kita juga harus sopan juga santun, baik kepada yang lebih dewasa ataupun yang lebih muda ya. Yang muda harus kita sayangi, yang tua atau yang lebih dewasa harus kita hormati. Makanya kenapa harus sopan dan santun. Dan peringatan dari sifat sidik ini, kita harus bisa menghindari perbuatan buruk yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Yang kedua adalah sifat amanah atau dapat dipercaya. Mohon maaf jika di sini ada kesalahan penulisan ya. Amanah itu dapat dipercaya. Dapat dipercaya itu jika kita dititipi barang atau pesan atau kita sudah berjanji, maka kita harus mengerjakan dengan jujur, dengan ikhlas, tidak menginginkan imbalan sedikit pun ya. Yang ketiga adalah tabligh atau menyampaikan. Artinya semua pesan atau semua yang kita miliki yang kira-kira itu baik, yang misalkan sebuah nasihat ataupun sebuah ilmu, itu harus kita sampaikan mulai dari diri sendiri kita untuk memotivasi diri atau kepada orang lain jika itu memang dibutuhkan oleh orang lain, tapi sebelum ke orang lain kita harus menyampaikan kepada keluarga kita sendiri terlebih dahulu hal-hal yang baik tersebut ya. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah menerapkan sifat patona atau cerdas, pandai, dan bijaksana. Nah, untuk menerapkan ini, kita harus bisa membiasakan diri untuk berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu agar kita tidak salah melangkah atau tidak salah berbuat atau bersikap. Dan juga kita tidak salah dalam mengambil suatu keputusan. Ya, seperti itu. Jadi kita harus berhati-hati dalam kehidupan kita, ya, agar tidak salah langkah dan tidak salah dalam mengambil keputusan. Nah, dalam sifat patona ini yang harus kita cermati atau kita hati-hati lagi adalah dalam hidup ini kita itu harus cerdas baik akal ataupun nurani. Kenapa akal dan nurani? Karena kalau cerdas akal, otomatis kita bisa mendapatkan sebuah prestasi dan tidak akan salah langkah. Kalau cerdas nurani, nah, cerdas nurani ini kita harus sering beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah agar kita mendapatkan ketenangan batin atau ketenangan jiwa kita ya, agar dalam mengambil keputusan nanti teman-teman tidak salah ya, karena dalam mengambil keputusan itu kita bisa menggunakan kecerdasan nurani selain kecerdasan akal, agar mengambil keputusan dalam keadaan tenang pasti akan baik, berbeda dengan keputusan yang diambil ketika marah atau ketika gelisah ya. Seperti itu ya teman-teman. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang teman-teman pelajari hari ini bisa bermanfaat baik di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang ya. Karena hari ini sudah selesai, ada tugas untuk teman-teman kelas 5A dan 5B hari ini, yaitu teman-teman mengerjakan latihan soal pada link kuisis yang akan Ibu share di grup PAI kelas masing-masing. Jadi jika kelas A tentu di grup PAI kelas A dan kelas B tentu di grup PAI kelas B ya, seperti itu. Nah, nanti akan Ibu share ya untuk linknya. Nah, terima kasih teman-teman kelas 5 dan juga 5B untuk bisa semangat belajar hari ini. Mudah-mudahan dilancarkan dalam mengisi latihan soalnya. Ibu pamit, terima kasih teman-teman kelas 5B. Sekali lagi, salam untuk ayah bundanya di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap diam di rumah, ya. Dan juga tetap semangat untuk melaksanakan PJJ hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.